Puji Tuhan, selamat malam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita kembali bersua dalam podcast Renungan Harian GPDI Sosianim. Sungguh merupakan sukacita bagi setiap kita semua bahwa Allah senantiasa mengasihi kita, terbukti dengan penyertaannya yang boleh kita lihat, kita alami melalui renungan-renungan yang disampaikannya buat kita semua. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tak henti-hentinya boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, untuk kami terus dipelihara dalam kasih karunia-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk kami tetap terus meresponi kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami baca, kami renungkan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-52. Saya akan bacakan bagi setiap kita semua. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Renungan kita pada malam hari ini, kita akan ambil natsnya di dalam ayat yang ke-51. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Renungan kita malam hari ini akan sama-sama kita nikmati dengan judul taat dalam asuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jati diri Yesus dalam Alkitab sangat jelas.
Yesus adalah anak Allah, Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi sosok manusia. Sebagai seorang manusia, Yesus pun mengalami proses pertumbuhan. Dia bertambah menjadi besar dan kuat. Yesus penuh hikmat dan terus bertambah akan kasih karunia Allah ada pada dirinya. Pernyataan ini diulang kembali dan dilengkapi dalam ayat yang ke-52. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di antara pernyataan Lukas pasal 2 ayat 40 dan Lukas pasal yang kedua ayat 52 itu, kita bisa sama-sama mendapati sebuah kisah bahwa pada saat Yesus berusia 12 tahun, ia menghilang sehingga Maria dan Yusuf mencarinya. Di manakah dia? Di manakah Yesus berada? Ternyata Yesus sedang berdiskusi dengan para pemuka agama di bait Allah. Mereka semua dibuat sangat heran oleh kecerdasannya. Alasan Yesus berada di bait Allah ialah sudah seharusnya ia berada di rumah Bapanya. Hikmatnya selaku pribadi ilahi terlihat nyata. Walau demikian, Yesus tetap taat dalam asuhan orang tuanya. Ini poin penting yang harus sama-sama kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus tetap tunduk pada asuhan orang tuanya sehingga ia mau kembali ke Nazaret. Dari sini kita mendapat sebuah pelajaran berharga. Sekalipun kedudukan Yesus selaku anak Allah yang maha mulia tidak membuatnya sombong. Ada sikap-sikap yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Bagaimana kerendahan hati Yesus yang nampak dalam kehidupannya sehari-hari. Ini artinya bahwa kita sebagai umat-umat pengikut Kristus, kita harus berkomitmen untuk hidup dalam kerendahan hati dan juga menunjukkan sikap ketaatan pada peraturan yang berlaku. Umat Kristen seharusnya menunjukkan ciri-ciri yang nyata dalam kehidupannya, yaitu sikap ketaatan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Dengan bersikap rendah hati dan taat, kita mempermuliakan Kristus di tengah-tengah masyarakat yang tidak percaya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua, memampukan kita menjadi umat-umat yang penuh dengan sikap ketaatan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini, mari kita bersama-sama memancarkan terang kasih Kristus melalui sikap ketaatan yang kita tunjukkan. Jika kita mentaati firman Tuhan, itu akan terlihat dalam kehidupan kita secara nyata sehari-hari. Akan sikap-sikap ketaatan yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini. Dimanapun kita berada saat ini, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita semua, tunjukkan sikap ketaatan. Sebagaimana pola hidup yang Yesus berikan melalui renungan kita malam hari ini. Mari taat senantiasa kepada setiap hukum-hukum yang berlaku, terutama taat akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kita semua dan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, tolonglah kami agar kami mampu menunjukkan sikap ketaatan dalam kehidupan kami. Dimanapun Tuhan Engkau menempatkan kami, biarlah Tuhan memberikan kami kerendahan hati agar kami mampu menunjukkan sikap
ketaatan dalam hidup kami. Terutama mampukan kami taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan ini pun biarlah juga terlihat nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai seorang pelajar, baik kami sebagai seorang karyawan, baik kami sebagai sebuah tim dalam organisasi-organisasi yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap mampu hidup dalam ketaatan akan kebenaran-Mu. Ini doa kami, kiranya Tuhan menolong setiap kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumah